Assalamualaikum. Di video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yaitu mengekspor Excel. Hanya di video ini kita akan buat sebuah tambahan yang mana di fitur sebelumnya kita langsung memilih atau langsung menggenerate Excel. Jadi ketika kita klik, maka user ini hasilnya seperti ini. Jadi semua yang ada di tabel user dia akan terekspor. Jadi yang kita buat di sini ialah ketika kita memilih salah satu user ini, maka user ini saja yang akan diekspor. Dan datanya itu kita gunakan tabel produk, artinya setiap user ini mempunyai sebuah produk. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat, ini ada produk. Nah, refresh dulu, ya produk. Jadi dummy datanya seperti ini. Contoh datanya ya. Jadi ketika kita pilih salah satu user, maka dia langsung mengekspor atau menggenerate ke laporan Excel sesuai dengan user ID-nya ini. Oke, kita tes. Misalnya ini Profesor Isom. Kita klik, kita lihat. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, nantinya yang kita pelajari ialah yang langsung kita akan membuat sebuah stylenya seperti ini. Nah, ini ada kelebihan ini. Oke, nanti kita edit. Ya, langsung saja kita bahas. Kita masuk ke kode editor. Dan di sini kita punya roots-nya. Ini roots-nya yang kita gunakan. Kita ke URL ini. Kemudian fungsinya atau metodenya adalah get product. Nah, kita bisa lihat. Kita klik di sini user controller. Kemudian kita lihat di bawah. Ya, di sini ada fungsi get product. Jadi kita lewatkan parameter ID. Sama seperti latihan sebelumnya yang di sini. Ya, ini hanya untuk membuat sebuah data tanggal sebagai nama dari laporannya. Kemudian kita langsung return Excel. Kita download, pilih fungsi download, kemudian, nah di sini ada file baru kelas product style export yang nantinya kita lewatkan ID-nya nih. Ups, ini. Kita lewatkan ID-nya. Kalau yang di sini, langsung saja memanggil user export tanpa melewatkan parameter ID. Ya, file ini dibuat seperti biasa saja. Make export. Ya, kemudian kita ke sini, product style export. Ya, jadi seperti ini sintaksnya. Nah, kita akan gunakan from view sama with style, kemudian worksheet untuk menambahkan atau mengformat Excel langsung dari codingan kita. Nah, ini kelasnya. Kemudian kita buat di sini sebuah variabel ID dengan line. Ya, variabel line ini digunakan nanti untuk mengetahui banyaknya data. Ya, kemudian kita buat fungsi construct-nya, kemudian di sini fungsi view-nya. Nah, view-nya ini baru kita di sini kita query, ambil relasi user, kemudian di mana user ID-nya sama dengan ID, lalu simpan di variable result. Nah, kemudian kita lihat di sini banyaknya data ada berapa nih. Kita simpan di variable line. Oke, ini ya untuk hitung ya sudah. Berikutnya kita ke view, return view dia kembalikan. Nah, ini patch product yang perlu kita buat di view. Lalu kita kirimkan data result ke view product. Di sini. Kemudian untuk stylenya di sini ada baris 3 ditambah di lain artinya datanya sebanyak apa, 3 ditambah data itu. Nah, kenapa angka 3? Nah, kita bisa lihat di sini 1 dan 2 ini kita buat secara manual di view product. Jadi kita bisa lihat di view produknya dulu di sini. Ini file produknya. Nah, kita lihat di sini ini kita buat tabel seperti biasa. TR, elemen TR, TD. Nah, ini kepanjangan ya. Call span-nya tidak sampai 7, sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, sampai 4 saja. Kita save.
Ya, berikutnya ada heading, lalu datanya. Jadi yang kita mau pasang di sini karena kita mau berikan stylenya border, jadi kita mulai dari A3. Karena nomor dan nama produk ini kan ke border nih, atau dibuat garis. Jadi kita mulai dari A3. Nah, kita lihat codingannya lagi. Kita ke product style. Oke, ini 3. Nah, ini datanya sebanyak apa. Jadi mulai dari 3 ditambah banyaknya data. Nah, lalu kita ini setting lebar kolomnya. Nah, sesuaikan saja. Lalu ini row border terakhir. Ini nggak usah. Hapus saja ini. Lalu ini kita return. Nah, kita bisa berikan style seperti ini. Jadi kita ingin blok A1 sampai D2. Kita berikan bold tebal. Oke ya, kemudian ini C. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini kolom D. Berikutnya, nah kita mulai blok dari A3 sampai kolom D berapa nih? Itu D baris. Nah ini, barisnya sebanyak apa? A3 sampai berapa? Nah itu. Di blok, maka dibuatlah bordernya model border thin atau tipis. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.